Ya, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya panggil Bapak Ibu sebagai teman-teman aja ya, karena saya lihat kita masih muda-muda semua nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya happy ya. Sebelum memulai pelatihan ini, eh, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya semuanya dilancarkan. Berdoa dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan topik pelatihan penerbitan dan pembayaran LC, SKBDN, dan standby LC. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Hutagaol, bisa dipanggil Fitri. Pakai P ya, bukan F. Saya tinggal di Bekasi. Untuk tanggal lahir saya bisa dilihat di layar, sudah terpampang di slide ya. Belum tua, tapi tidak muda lagi gitu. Tapi kita tetap harus semangatnya harus tetap muda. Nah, saya sudah berkecimpung di bagian trade finance selama kurang lebih 13 tahun, mulai dari tahun 2011, 9 tahun saya di bagian dokumen analis, terus dari tahun 2021 sampai sekarang saya menangani transaksi impor. Nah, selama perjalanan saya berkarir di trade finance, saya sudah mengikuti beberapa sertifikasi, baik nasional maupun internasional. Misalnya Certified Documentary Credit Specialist, Certified Demand Guarantee Specialist yang diadakan oleh International Chambers of Commerce. Saya juga sebagai salah satu instruktur pelatihan metodologi SPPUR yang diadakan oleh Bank Indonesia dan Kemnaker gitu. Nah, saya sudah memperkenalkan diri nih Bapak Ibu. Saya juga pengen kenal satu-satu nih, mulai dari Pak Erwin mungkin. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, eh, kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk menyandang gelar certified tadi, baik itu yang lokal maupun yang internasional. Teman-teman di sini punya kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri. Tinggal lihat dari teman-teman semua. Di sini juga disediakan tempat untuk belajar dan dibekali pelatihan seperti yang hari ini akan kita lakukan. Jadi pastikan Bapak Ibu stay tune ya. Jadi dipusatkan semua otak, hati, pikiran, dan tubuhnya untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, untuk HP boleh di silent dan jika ingin mengangkat telepon yang sekiranya urgent bisa keluar dulu sebentar dari ruangan agar tidak mengganggu yang lain. Kalau ingin ke toilet juga dipersilahkan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan keselamatan dan keamanan selama pelatihan. Untuk penggunaan alat elektronik juga diperhatikan. Sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan pengecekan terhadap keamanan peralatan di tempat ini, namun kita harus tetap waspada. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke topik pelatihan. Nah, apa sih topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah eh, melakukan pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, Letter of Credit, atau Standby LC. Nah, ini adalah salah satu unit kompetensi yang diatur dalam SKKNI nomor 178 tahun 2022 dengan kode unit K64SPP07 titik 001.01. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih apa SKKNI itu? Nah, SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, tujuan tujuan kita untuk mempelajari kompetensi ini apa sih sebenarnya? Nah, tujuan untuk pelatihan ini adalah peserta nanti setelah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjelaskan dan mempraktekkan penerbitan dan pembayaran SKBDN, LC, dan standby LC secara cermat, disiplin, bertanggung jawab, dan pastinya memperhatikan risk awareness. Nah, ini adalah sekilas
gambaran umum unit kompetensi, konteks variabelnya, unit ini berlaku untuk proses penerbitan, sampai ke pembayaran LC, SKBDN, atau standby LC. Nah, sebelum masuk pada kompetensi yang akan kita, lakukan hari ini, kita alangkah baiknya tahu dulu nih terlebih dahulu, apa sih LC itu, tadi disebutin LC, SKBDN, dan standby LC. Nah, secara nature sebenarnya LC, SKBDN, dan standby LC itu sama saja, promosesannya juga sama saja, hanya LC itu untuk ke luar negeri, SKBDN itu untuk lokal. Jadi kita bisa gunakan untuk, istilahnya LC aja ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sefrekuensi gitu. Nah, apa sih LC itu? LC itu adalah janji bayar yang dimohonkan oleh importir. Importir kepada bank pembuka. Bank pembuka itu disebut juga issuing bank untuk menjamin eksportir atau beneficiary, sering disebut istilahnya, atas pengiriman barang yang dipersyaratkan di dalam LC. Nah, kita akan belajar tentang mekanismenya. Tadi artinya udah, LC itu tadi janji bayar dari siapa? Ya, dari si issuing bank kepada si eksportir. Nah, ini adalah mekanismenya. Sebelum LC itu terbit, sebelum janji bayar itu terbit, ada nih mekanisme LC. Kenapa LC itu bisa terbit? Nah, yang pertama kita bisa lihat di bagannya nih. Jadi yang pertama itu adalah applicant dan beneficiary. Nah, tadi udah dijelasin applicant itu adalah importir, beneficiary itu adalah eksportir. Nah, ada namanya issuing bank. Issuing bank itu adalah bank yang menerbitkan LC. Sedangkan advising bank atau negotiating bank itu adalah bank yang meneruskan LC-nya ke pihak beneficiary. Nah, sebelum LC itu terbit, yang pertama ada dulu nih kontrak penjualan antara si applicant dan si beneficiary. Nah, setelah mereka melakukan kontrak penjualan, mereka sepakat nih, oke baik, kita akan menggunakan LC. Nah, si pihak applicant akan mencari nih kira-kira bank mana nih yang akan dia pilih sebagai bank yang akan menerbitkan LC-nya. Nah, setelah ada memilih nih misalnya BCA, BCA sebagai issuing bank untuk menerbitkan LC. Nanti si applicant akan menyiapkan namanya permohonan pembukaan LC dan akan dimohonkan kepada issuing bank. Issuing bank setelah memeriksa dan melihat kesesuaian permohonan pembukaan LC dan ketentuan yang berlaku akan menerbitkan LC. Nah, setelah diterbitkan, ini nomor 3, akan diteruskan melalui advising bank kepada beneficiary. Nomor 4, LC-nya terbit, diteruskan kepada beneficiary. Nah, si beneficiary ini akan mengirimkan mengurumkan barang terlebih dahulu. Jadi mereka misalnya ada kontrak penjualan, taruhlah aluminium gitu ya. Nah, aluminiumnya nanti akan dikapalkan ke pihak applicant. Nah, dokumen-dokumen pengapalan ini akan diserahkan oleh beneficiary melalui negotiating banknya. Jadi si beneficiary juga akan mencari banknya. Oh ya, ini saya pilih misalnya Bank Mandiri untuk meneruskan dokumennya. Jadi si beneficiary ini akan bawa dokumennya, dikasih ke banknya si beneficiary dan akan diteruskan kepada si issuing bank. Nah, issuing bank akan mengecek nih kesesuaian antara dokumen yang diterima dengan LC yang sebelumnya diterbitkan. Jadi ada LC, ada dokumen, dan ada aturan lain yang berlaku. Nanti setelah dicek, comply, misalnya comply, maka si issuing bank akan melakukan pembayaran. Nomor 9 akan dilakukan pembayaran melalui si banknya beneficiary, dan beneficiary akan mendapat pembayaran. Jadi secara mekanisme tadi yang pertama ada dulu sales contract antara si applicant dan beneficiary, terus applicant mengajukan PPLC, issuing bank menerbitkan LC, dan diteruskan ke beneficiary. Setelah beneficiary mendapatkan LC, nanti akan melakukan pengiriman barang, terus dokumen pengiriman barangnya akan diserahkan ke bank melalui negotiating bank dan diteruskan ke issuing bank. Issuing bank akan memeriksa kesesuaiannya. Setelah comply dengan LC, maka issuing bank ini akan melakukan pembayaran melalui negotiating
bank ke beneficiary. Nah, ini mekanismenya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan ini sudah ngomongin antar negara gitu. Jadi perlu ada penyeragaman. Jadi bisa jadi nanti di sisi BCA comply nih dokumennya gitu kan. Tapi di sisi banknya Mandiri tadi nggak comply gitu. Ini taruhlah Mandiri di Singapura gitu, nggak comply. Jadi untuk apa namanya menyeragamkan untuk pemeriksaan dokumen, untuk penanganan LC ini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional maupun secara domestik. Nah, kalau untuk LC itu ada namanya UCPDC 600, ada juga didukung oleh ICP 745. Jadi ini adalah kitab suci yang dilakukan untuk menangani. Jadi ini penuh dengan undang-undang lah gitu, bukan undang-undang kayak peraturan, seragaman gitu, agar setiap pihak yang menangani itu seragam gitu. Nah, untuk lokalnya itu adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Ini untuk SKBDN. Oke, nah untuk saat ini kita sudah disiapkan di depan kita masing-masing untuk peralatannya, ada komputer. Nah, di dalam komputer ini ada aplikasi Banktrade untuk kita melakukan penginputan, ada email juga untuk kita boleh berkomunikasi, ada juga Microsoft Office. Terus kita dibekali juga telepon untuk komunikasi dengan pihak lain, terus nanti ada printer juga, ada kalkulator, terus ada bahan itu adalah form permohonan penerbitan LC dari si nasabah kita dan kertas one ply nanti untuk ngeprint LC-nya. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah dijelasin kompetensinya itu adalah untuk menerbitkan dan membayarkan LC. Nah, kira-kira pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagaimana sih yang kita butuhkan dalam memproses tadi yang akan kita lakukan gitu. Nah, yang pertama dari sisi pengetahuan kita harus tahu ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tadi ada ketentuannya, ada UCP, ada URR, ada ISBP, ada Incoterms, ada peraturan Bank Indonesia, bahkan peraturan-peraturan internal nih di BCA. Pasti ada ketentuannya. Nah, dari sisi alur. Nah, dari alur tadi mulai dari LC-nya diterbitkan, terus dokumennya datang, terus dibayar dan skema pembayarannya gimana. Nanti akan kita harus tahu dulu gitu. Nah, dari aspek akuntansi juga, karena kita kan ada penjurnalan. Jadi ada penjurnalan mulai dari penerbitan juga sampai pembayaran. Jadi pengetahuan ini harus teman-teman tahu dulu nih sebelum melakukan terjun ke lapangan gitu. Nah, apa sih keterampilannya? Nah, keterampilan tadi kalau pengetahuan bagaimana kita menjelaskan ketiga hal ini. Nah, kalau dari keterampilan bagaimana kita mempraktekkan. Jadi kan kita udah tahu teorinya nih, kita udah tahu gimana cara melakukannya. Nah, kita praktek langsung. Jadi kalau pengetahuan teori, keterampilan kita praktek langsung. Jadi jangan hanya teori, tapi kita harus tahu prakteknya. Jadi jangan omong doang gitu ya, dengan OMDO gitu. Jadi harus jalan nih antara teori dan praktek. Nah, selain pengetahuan dan keterampilan, yang paling penting juga sikap kerja. Jadi sikap kerja apa sih yang dibutuhkan dalam kompetensi ini gitu. Nah, itu yang pertama pastinya harus cermat, teliti, harus bertanggung jawab dan hati-hati gitu. Jadi kita tahu setiap pekerjaan kita itu ada resikonya. Jadi kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, ada juga aspek kritis yang harus kita perhatikan nih dalam memproses penerbitan dan pembayaran LC ini. Ketelitian, kehati-hatian, ketepatan, dan diperlukan juga kecepatan dalam proses transaksi, mulai dari penerbitan sampai pada pembayaran LC, SKBDN, atau standby LC. Nah, kenapa kita harus teliti, hati-hati? Karena kan ini resiko bank ya. Jadi begitu kita menerbitkan LC, berarti tanggung jawabnya adalah di kita gitu. Jadi kita harus perhatikan semuanya secara rules-nya, secara
alurnya, dan tadi aspek-aspek penjurnalannya gitu. Nah, tapi kita juga dituntut nih agar cepat. Kita kan punya SLA nih, punya Service Level Agreement kepada nasabah. Nasabah kita juga butuh cepat nih, jangan kelamaan. Oh, kok BCA lama banget nih mau prosesnya. Jadi kita aspek kritisnya selain kita harus hati-hati, tapi kita juga harus dituntut untuk cepat gitu. Oke, sampai di sini kira-kira untuk pemaparan teorinya, ada yang mau bertanya? Oke, Pak Anto, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Oke, kira-kira gimana dengan jawaban saya? Apakah sudah puas? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke praktek kerja. Nah, sebelum kita lanjut ke praktek kerja, saya akan memaparkan langkah-langkah kerja. Jadi saya akan mempraktekkan dulu sambil kita melihat apa sih langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan untuk penerbitan dan pembayaran LC ini. Nah, tadi ada bagian penerbitan, ada pembayaran. Yang pertama sekali, kita menerima formulir permohonan pembukaan LC dari nasabah. Setelah kita terima, kita akan melakukan log transaksi. Setelah di-log, kita upload semua dokumen yang kita terima dari nasabah ke aplikasi. Setelah kita upload, kita akan meminta setting fasilitas untuk LC ke admin kredit dan persetujuan dari cabang dari AO untuk proses penerbitan LC ini. Setelah semuanya lengkap, baru kita akan melakukan penginputan. Nah, tadi untuk melakukan penginputan diperhatikan semuanya, ketentuan alur dan aspek penjurnalannya. Nah, setelah LC ini terbit, nanti kita membayar. Nah, untuk pembayaran dan langkah-langkahnya juga. Nah, dokumen akan kita terima dari pihak beneficiary tadi ya, melalui DHL. Nah, setelah kita terima dari DHL, dari courier service, kita akan melakukan log transaksi untuk dokumen yang kita terima, dan semua dokumen yang kita terima jangan lupa untuk diupload ke aplikasi. Setelah diupload, nanti akan diperiksa nih dokumennya sesuai nggak. Tadi kan si Swingbank tugasnya memeriksa kesesuaian antara dokumen yang diterima dengan LC yang diterbitkan. Nah, ini akan dilakukan oleh bagian dokumen analis. Nah, jadi pastikan kita sebagai promosesan menerima nih hasil pemeriksaan dokumen, dan ini di komunikasi email juga ke nasabah. Setelah nasabah menerima hasil pemeriksaan dokumen, nasabah akan menginstruksikan untuk pelunasan, dan kita menerima instruksi pelunasan atau akseptasi. Jadi kalau pelunasan itu untuk tenornya site langsung dibayar, tapi akseptasi itu kita terima dokumennya tapi ada tenornya, nanti baru dibayar. Jadi kita pastikan dua hal ini untuk apakah dia site atau nanti jatuh tempo, ada temponya. Nah, setelah kita terima, kita akan melakukan proses pemeriksaan yang tadi untuk instruksinya, terus dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk melunasi atau melakukan akseptasi. Setelah semuanya lengkap, baru kita melakukan penginputan transaksi. Tadi jangan lupa dengan prinsip ketelitian, cermat, kehati-hatian, dan pastinya bertanggung jawab. Oke, kita sudah tadi udah melihat saya mempraktekkan dan memaparkan juga langkah-langkah kerjanya. Nah, sekarang tugas Bapak adalah mempraktekkan sendiri. Baik, prakteknya sudah selesai. Kira-kira gimana nih pengalamannya? Boleh sharing dulu, Bu Ratna, gimana tadi pengalamannya melakukan praktek langsung gitu? Oke, luar biasa ya. Oke, setelah belajar tadi mulai dari teorinya, terus kita mempraktekkan langsung, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kelengkapan dan kebenaran dokumen SKBDN LC atau standby LC yang diterima harus diperiksa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, kelengkapan dan kebenaran dokumen klaim pembayaran SKBDN LC atau standby LC yang diterima diperiksa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pemrosesan dievaluasi bersama, memastikan pemrosesan itu dilakukan
lakukan secara cepat dan tepat. Nah, kita mau evaluasi nih dari tadi kita awal sampai, akhir, selesai praktek. Jadi kita akan evaluasi gimana cara, untuk menjelaskan cara penerbitannya. Jadi tadi, boleh dijelaskan lagi, gimana caranya? Oke, ya tadi dari praktek-prakteknya ada yang kurang, nanti boleh, dikasih feedback ke kita ya, ke saya juga. Oke. Nah, tugas tambahan. Tadi kan kita udah melakukan, prakteknya, tapi kita, akan, mengerjakan nih satu tugas tambahan, yaitu membuat draft. Jadi kita nggak langsung menerbitkan, tapi kita drafting dulu satu transaksi penerbitan LC. Nanti boleh mengambil salah satu contoh permohonan pembukaan LC, nanti boleh dikerjakan sendiri. Oke, saya kira cukup sekian, pemaparan praktek latihan hari ini, jika ada yang masih kurang jelas boleh nanti, kita, di luar, ruangan ini. Sebelum saya tutup saya akan, pantun, nanti Bapak Ibu teman-teman boleh, bilang cakep ya. Oke, ke Bekasi bareng si Anya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih.